Shalom teman-teman TBJ yang luar biasa. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mari kita saksikan video yang menarik berikut ini. Sama seperti Anda ketika mengatakan bahwasanya Yesus itu yang awal dan akhir, gitu kan? Ya Anda kan, ya bagi Anda Yesus sendiri yang announce gitu loh. Ya bagi kami itu tidak make sense gitu. Tapi ya Anda akan menyalahkan Islam pun ya that's okay gitu loh. Ya begitulah namanya keyakinan seperti itu. Siap. Kalau Anda mengatakan ya, kalau Yesus mengannounce dirinya adalah yang awal dan yang akhir di dalam Wahyu 1 ayat 17, tentu itu data di abad 1 gitu. Itu lebih make sense ya, karena ilah-ilah yang lain itu belum pernah ada yang mengatakan hal demikian. Baru Yesus lah pencetus sabar. Itu kan data abad 7 kan. Anda kan kalau mau mengatakan Al-Hadid itu ya jelas itu data abad 7. Itu pun manuskripnya saya nggak bisa temukan ya hingga detik ini ya. Ya, saya hanya bisa meyakini klaim yang awal dan yang akhir itu di dalam Al-Hadid ayat 3 ya karena itu keluaran dari Kairo 1924. Itu klaim baru di tahun 1924. Saya nggak tahu nyonteknya dari mana ya. Itu ya kalian sendirilah yang merembukkan itu ya kan. Tetapi klaim atau announce Yesus itu sendiri dengan mengatakan dia adalah yang awal dan yang akhir tertulis di dalam surat Wahyu yang ditulis oleh Yohanes. Tentu dia adalah pencetusnya. Dia adalah yang pertama dan satu-satunya mempelopori itu ya. Kalau next di generasi berikutnya ada yang mencontek ya, karena di mana-mana ya Pak ya, yang palsu pasti datangnya belakangan. Gak mungkin yang asli itu datangnya belakangan. Itu kayak sinetron itu namanya ya kan. Tentu yang palsu itu ibarat kata kayak uang ya. Gak mungkin uang palsu duluan ada, yang asli belum ada. Ini secara logika gitu kan. Ya jadi kalau Anda mengatakan itu klaim-klaim ya berhak dong. Bahkan ini harusnya lebih paten dibandingkan klaim yang ada di baru-baru abad ini gitu kan. Jadi kalau masalah klaim itu ya saya rasa ya kita tahu siapa yang mengklaim itu. Sementara Kristus, Yesus itu apa yang dia katakan itu juga yang dia katakan di zamannya Nabi Musa, di zamannya Abraham gitu. Jadi kalau sementara iman yang lain kan ini nggak ada ya. Kayak Buddha, kayak siapapun itu nggak ada. Ini klaim baru satu-satunya the one and only yang dilakukan Yesus di abad pertama gitu. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa Islam itu udah ada di abad-abad sebelumnya, apakah bisa kita bilang bahwa sebenarnya Islam yang sekarang itu adalah Kristen dulu? Karena klaimnya hampir mirip. Karena klaimnya hampir mirip gitu loh. Ya, kalau Anda mau mengatakan Allah adalah yang awal yang akhir ya, Al-Hadid ayat 3. Apakah kalau kita menggunakan logika kita, maka Allah itu adalah Yesus kan gitu. Karena Allah itu dapat klaim dari Yesus. Jadi hanya dua ya. Apakah Allah adalah Yesus atau Allah nyontek Yesus? Tadi hanya Anda dua itu. Tadi kan secara logis gitu dong. Karena yang mengatakan ya, yang awal dan yang akhir itu, yang zohir dan yang batin itu sudah pasti Yesus. Nah, itu cuman itu aja, dua itu aja. Kalau nggak Allah adalah Yesus atau Allah niru Yesus. Baik. Cuman itu. Kalau Anda menggunakan logika yang terakhir itu biasanya menyontek ataupun yang terakhir itu palsu. Halo teman-teman TBJ, bagaimana pendapat kalian tentang video tadi? Silahkan masukkan di dalam kolom komentar ya. Baik, firman Tuhan baik dalam perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru sangat jelas menyaksikan bahwa Yesus adalah yang awal dan yang akhir. Sejak semula, Allah yang pertama kali berinisiatif datang kepada manusia, menyatakan kepada mereka akibat yang ditimbulkan dari perbuatan dosa, di mana dosa yang mereka perbuat menghasilkan kutuk, keterpisahan dari Allah, dan penghukuman kekal. Tetapi Allah juga menjanjikan penyelamatan yang akan mengalahkan kutuk kuasa dosa dengan mengutus firman-Nya yang sejak semula sudah ada bersama-sama dengan Dia, yaitu pribadi Yesus. Allah yang datang dalam rupa manusia. Sebagaimana yang Tuhan Allah sampaikan dalam Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dengan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya.
keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Allah menyampaikan kepada manusia akan janji penyelamatan. Karena manusia tidak mampu menyelamatkan dirinya sendiri. Tetapi Allah yang mengutus firman-Nya untuk mengambil rupa manusia dan menebus manusia dari dosa. Dan yang harus kita ketahui adalah Yesus akan datang kembali menjemput setiap kita yang percaya kepadanya, sebab Ialah yang empunya kuasa di surga maupun di bumi. Terima kasih untuk teman-teman TBC yang senantiasa mendukung channel ini. Tuhan memberkati kita semua. Tetap semangat. Shalom.